Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they kinda strap. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fucking with these hoes up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurlia Fajar selaku moderator dari kelompok 2 Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dari kelas MN20G. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis yang berjudul Usaha Makanan Ringan Samosa Bonanza. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Dede Wahyudin, yang kedua ada Dika Septiani Dewi, yang ketiga ada saya sendiri, dan yang keempat ada Nurul Fadilah. Untuk pemateri pertama akan saya berikan kepada Dika Septiani. Saya Dika Septiani Dewi, saya akan menjelaskan profil usaha. Jenis usaha yang dikelola yaitu bergerak di bidang makanan, yaitu pembuatan samosa bonanza. Kami memilih usaha di bidang ini karena usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan skill yang kami punya, serta memiliki faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Visi dan misi kami yaitu ada visi untuk memberikan inovasi dan sensasi baru agar semakin digemari dan dicintai oleh seluruh masyarakat penikmat samosa. Dan untuk misinya sendiri yaitu yang pertama ada selalu memberikan inovasi secara terus-menerus terhadap samosa. Yang kedua, selalu memberikan keputusan konsumsi terhadap kualitas dan cita-cita produk samosa. Dan yang ketiga, ada selalu melayani dengan sepenuh hati setiap keinginan dan kebutuhan seluruh pelanggan. Tujuan usaha Samosa Bonanza ini yaitu yang pertama untuk mengembangkan ide kreativitas dan inovasi. Yang kedua yaitu untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Yang ketiga ada menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula. Yang terakhir yaitu ada menarik minat agar semua mahasiswa atau mahasiswi lainnya bisa mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada CEO, di mana yaitu tugas CEO adalah bertanggung jawab untuk mengembangkan, membuat strategi bisnis perusahaan dan menentukan arah perusahaan agar bisa terus untung. Dan yang kedua yaitu ada bagian keuangan. Tugasnya sendiri yaitu melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, serta mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan, serta membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada bagian produksi, yaitu bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perusahaan bertanggung jawab atas perawatan melalui mesin produksi. Dan yang terakhir itu ada bagian pemasaran. Tugasnya sendiri yaitu yang pertama riset informasi dan analisis tren pasar, serta melakukan banyak promosi-promosi lewat media sosial ataupun langsung. Baik, saya Nurul Fadilah akan melanjutkan materi tentang legalitas bisnis, yaitu ada akte pendirian SIPI yang diserahkan oleh pengadilan setempat, yang kedua surat izin domisili, yang ketiga SIUP atau yang disebut surat izin usaha pengusaha, yang keempat NPWP nomor pokok wajib pengusaha, yang kelima TDP tanda daftar perusahaan, yang keenam sertifikat rumah sebagai jaminan, yang ketujuh surat kawin, yang kedelapan kartu keluarga, dan yang kesembilan kartu tanda penduduk. Selanjutnya kerjasama bisnis, yaitu dalam kerjasama bisnis daging yang kami dapatkan itu dari pemasukan langganan kami di pasar daging. Berikut yaitu identitas usaha kami. Nama usahanya yaitu Samosa Bonanza, jenis usahanya makanan, lokasinya di Karawang, alamat di
di Jalan Ranggong Waluyu, Sirnabaya, Puserjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Email usaha kami samosabonanza@gmail.com. Nomor telepon 0896 02 72 14 62. Selanjutnya ada aspek produksi. Yang pertama, jenis produk. Samosa merupakan jajanan yang sebenarnya sudah begitu lama dikenal. Sebagai jajanan pasar, samosa dijual dalam bentuk siap saji, sudah memiliki permintaan pasar yang relatif stabil. Tetapi samosa yang sekarang banyak dijual di pasaran yaitu berisi daging dan keju. Dan keunggulan samosa yaitu dari samosa ini sendiri berbeda dengan samosa yang lainnya. Apabila samosa pada umumnya menggunakan isian sayur, samosa ini berbeda yaitu menggunakan isian daging dan keju. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang alokasi usaha. Nah, usaha ini berlokasi di Jalan Ronggowaluyo, Sirnabaya, Puserjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang. Kami memilih lokasi tersebut karena tempatnya dekat dengan daerah pemasaran, yaitu dekat dengan kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang dan warung-warung yang dekat dengan lokasi usaha tersebut. Untuk akses transportasi menuju kedai samosa ini terbilang sangat mudah ditemukan karena berada tepat di tepi jalan. Selanjutnya ada kegiatan pasar dan pemasaran. Yang pertama ada batasan pasar. Untuk batasan pasar ini kami tidak membatasi bagi siapa saja yang ingin menikmati samosa ini. Selain karena unik, samosa ini juga sehat, kaya akan vitamin karena menggunakan bahan-bahan pilihan yang fresh. Yang kedua ada target pasar. Segmentasi pasar yang dituju tidak terbatas pada golongan tertentu, karena samosa ini banyak digemari oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Dan yang ketiga ada rencana pemasaran. Dengan usaha samosa yang sudah memiliki pelanggan tetap, maka kami akan menambah pemasarannya dengan membuka stand, juga menerima delivery order. Selain itu, kami juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp untuk mempromosikannya. Nah, baik, kita lanjut ke aspek keuangan. Untuk yang pertama, di sini ada perkiraan biaya modal. Nah, di sini bisa kita lihat ada gaji karyawan yang terdiri dari akuntan satu orang yaitu 4.300.000, administrasi 2 orang 8.600.000, cleaning service satu orang 4.300.000, kasir satu orang 4.300.000, dan tukang masak 5 orang 21.500.000. Untuk refill gas LPG 12 kg itu 2 kali 140, berarti total 250.000. Untuk listrik dan internet 450.000. Tinwell atau packaging di sini ada 250 dikali 2.000, jadi total 500.000. Lanjut ke paper bag, ada 250 dikali 500, total 125.000. Dan sekarang ke bahan-bahan. Nah, di sini ada lumpia. Untuk lumpia ada 2.500 dikali 160, jadi total 400. Ada daging cincang 5,5 kali 120.000 itu 660.000. Lanjut ke bawang bombay 15 kali 25.000, total 375.000. Nah, untuk ke cabai hijau 7,5 kali 30.000, yaitu 225.000. Bumbu gulai basah dan kering ini ada 15 kali 8.000, jadi total 120.000. Coklat 4 kali 70 2.500, total 290.000. Keju 4 kali 55.000, total 220. Minyak goreng 30 kali 13.000, total 390.000. Garam 1 kali 10.000, yaitu 10.000. Dan
yang terakhir ada jadi total peralatan di sini ada 2.720.000. Terus ada bensin motor 150.000 dan penyusutan 3.705.500 rupiah. Nah, untuk total keseluruhan 50.990.500 rupiah. Lanjut ke poin 2 yaitu perkiraan biaya operasional. Nah, dari ini ada periode dalam 1 tahun. Untuk yang pertama ada biaya listrik dan internet. Biaya 450.000 per unit. Ini periode 12 bulan. Jadi total selama 1 tahun itu 5.400.000. Untuk kedua servis motor 180.000. Untuk total 1 tahun 2.160.000. Yang ketiga ada bensin motor 150.000. Total 1 tahun 1.800.000. Sewa bangunan 50 juta untuk 1 tahun, berarti tetap 50 juta. Sekarang ke gaji karyawan. Satu akuntansi 4.300.000, berarti selama setahun total 51.600.000. Dua administrasi biaya 4.300.000. Untuk dua administrasi 4.300.000. Jadi total untuk 1 tahun 103.200.000 rupiah. Untuk satu cleaning service 4.300.000 selama setahun 51.600.000. Satu kasir 4.300.000 selama setahun 51.600.000. Untuk 5 tukang masak 4.300.000 selama setahun, berarti 258 juta. Biaya perawatan 1 juta. Ini mencakup untuk 1 tahun, berarti total sama 1 juta. Terus refill gas LPG 12 kilo 140.000. Unit 2 untuk 1 tahun 3.360.000. Total biaya administrasi umum jadi 579.720.000 rupiah. Lanjut ke poin 3, di sini ada analisis profitabilitas dari nilai aliran kas bersih. Di sini ada 228.467.47.50.75 rupiah. Total investasi 119.228.333 rupiah. Probability index nilai aliran kas bersih investasi. Nah, di sini ada berarti 228.467.478 rupiah itu dibagi 119.228.333 rupiah itu berarti 1,92. Untuk break even point atau BEP yang pertama di BEP unit di sini 574.760.000 rupiah dibagi 40 diambil 344, jadi hasilnya 14.494 rupiah. Dari BEP RP 574.760.000 rupiah dibagi 1 min
dalam kurung 344 dibagi 40.000. Hasilnya 579.745.814 rupiah. Ini dari Break Even Point tahun 2022. Lanjut ke untuk tahun 2023. Di sini BEP unit 574.760.000 rupiah dibagi 42.000 rupiah diambil 287, hasilnya 13.779. Lanjut BEP RP 574.760.000 dibagi 1 min dalam kurung 287 dibagi 42.000, itu hasil 578.714.549 rupiah. Lanjut ke Break Even Point ke yang tahun 2024 dari BEP unit. Di sini 574.760.000 dibagi 4.100 diambil 239, hasilnya 13.104 rupiah. Untuk BEP RP 574.760 dibagi 1 min dalam kurung 239 dibagi 44.100, total 577.891.886 rupiah. Nah, itu tadi pemaparan dari aspek keuangan. Sekian pembahasan dari aspek keuangan sekaligus presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemaparan dari aspek keuangan. Sekian pembahasan dari aspek keuangan sekaligus presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.